Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya. Dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex Fan Theory, semoga yang mengikuti selalu diberikan kelancaran hidup. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan kembali memanas di Konoha, setelah Zanku masih berhasil bertahan dari serangan Boruto dan Kawaki. Zanku kembali mengganti personanya, setelah persona sebelumnya telah mati karena serangan gabungan tersebut. Zanku, dengan persona baru yang tampak lebih menakutkan, berdiri di depan mereka. Tatapan dingin dan arogan kembali muncul di wajahnya, seolah tak gentar meski sudah beberapa kali mengalami kekalahan. Kalian hanya buang-buang waktu, katanya dengan suara yang terdengar lebih berat dan mengintimidasi. Aku akan terus kembali, lagi dan lagi, sampai kalian kehabisan tenaga. Boruto hanya menanggapinya dengan seringai sinis. Oh, kau kembali lagi? Luar biasa, katanya dengan nada mengejek. Aku sudah muak dengan semua ancaman kosongmu, Zanku. Jika itu yang terbaik yang bisa kau lakukan, mungkin Shibai salah mempercayaimu. Kawaki memperhatikan perubahan pada Zanku dan berkata, dia semakin kuat setiap kali berganti persona, gumamnya. Boruto, kita harus berhati-hati. Kita tidak tahu sampai kapan dia akan terus berubah. Boruto mengangkat bahu, tanpa mengendurkan senyumnya. Biarkan saja dia terus berganti. Semakin banyak nyawa yang dia buang, semakin banyak pula kelemahan yang bisa kita lihat. Kita akan menghancurkannya sampai tak ada yang tersisa. Dia kemudian mengarahkan Kusanagi yang berkilauan dengan energi kosmik ke arah Zanku, melayangkan ancaman terakhir, kali ini aku akan memastikan kau tak bisa kembali. Bersiaplah menjadi debu, Zanku. Zanku mengeluarkan raungan penuh amarah, dan energi hitam pekat mengelilingi tubuhnya, menandakan persona baru yang lebih ganas. Serangannya semakin tak terduga, dan teknik Shinjutsu yang dia gunakan membuat sekitarnya bergetar hebat. Namun, Boruto dan Kawaki tak gentar. Boruto terus menekan Zanku dengan serangan Kusanagi, sementara Kawaki menggunakan transformasi karmanya untuk menciptakan serangan dari berbagai sudut, mencoba menjatuhkan Zanku dengan ledakan energi yang intens. Di sisi lain pertempuran, Sarada, Sumire, dan Mitsuki menemukan titik lemah pada portal dimensi yang mengeluarkan pasukan Sumeaka. Di sini, kata Sumire dengan cepat, menunjukkan titik pusat dari struktur energi yang menjaga portal tetap terbuka. Jika kita bisa menyerang titik ini dengan cukup kekuatan, portalnya akan tertutup. Sarada mengangguk dan mengaktifkan Mangekyo Sharingan, bersiap untuk melancarkan serangan yang cukup kuat untuk menghancurkan titik itu. Mitsuki, Sumire, lindungi aku sementara aku menyiapkan serangan. Namun, sebelum Sarada bisa mendekat, segerombolan besar Sumeaka muncul, menghalangi jalannya. Mereka tampak lebih kuat dari yang sebelumnya, dengan armor hitam tebal yang menyelimuti tubuh mereka. Mitsuki segera maju, menggunakan Sage modenya untuk menghadang Sumeaka tersebut. Kalian teruskan. Aku akan menahan mereka di sini. Sumire juga mengeluarkan alat ninjanya dan mulai melawan pasukan Sumeaka yang semakin mendekat. Sarada, cepat. Aku akan menghalangi mereka dari arah ini. Sarada melihat kesempatan itu dan mengarahkan pandangannya ke titik lemah portal. Dia mulai mengumpulkan energi cakra di tangannya, membentuk Chidori. Kalian tidak akan menghentikanku, teriaknya saat dia menembakkan serangan itu, tetapi salah satu Sumeaka berhasil menyelinap mendekatinya dan memotong jalur serangannya. Serangan Sarada meleset tipis dari sasaran, membuatnya terpaksa mundur dan mencari peluang lain. Sementara itu, Boruto masih melancarkan serangan demi serangan ke Zanku, semakin menekannya meski Zanku terus menggunakan teknik Shinjutsu rumit untuk bertahan. Boruto, yang terus saja mengejek musuhnya, berkata dengan nada menghina, ini yang kau sebut kekuatan elit? Kau bahkan tak bisa melawan dua orang manusia. Lihatlah dirimu terus kembali dan tetap saja gagal. Zanku menggeram, marah mendengar ejekan Boruto. Jangan anggap remeh aku, Boruto Uzumaki. Akan kubuktikan bahwa Shibai takkan memilih sembarang prajurit untuk tugas ini. Buktikan saja, jawab Boruto dengan nada dingin. Atau mungkin kau hanya pembual? Kami sudah lelah dengan semua ancamanmu yang sama saja. Kawaki mendekat dan mengangguk pada Boruto. Sekarang, kita gunakan semua yang kita punya. Boruto dan Kawaki kemudian berkoordinasi, melancarkan serangan terkuat mereka secara bersamaan. Energi mereka menyatu, menciptakan ledakan yang membungkus Zanku dalam aura cahaya terang yang bahkan bisa terlihat dari jauh. Di saat yang sama, Sarada, Sumire, dan Mitsuki juga berhasil mendesak pasukan Sumeaka.
Mereka akhirnya kembali melihat celah untuk menyerang titik lemah portal itu sekali lagi. Sarada, tanpa ragu, meluncurkan serangan terkuatnya, dan kali ini mengenai sasaran tepat di titik lemah portal. Portal mulai bergetar dan terlihat retak, pertanda kalau serangan Sarada berhasil menghancurkan keseimbangan energi yang menjaga portal itu tetap terbuka. Dengan suara bergemuruh, portal itu mulai menutup perlahan, sementara pasukan Sumeaka yang masih berada di dunia shinobi mulai kehilangan kekuatan mereka dan jatuh satu persatu. Di sisi lain, Boruto menyeringai melihat Zanku yang terpojok. Ini akhir untukmu, Zanku. Tak ada lagi kesempatan kedua, ketiga, atau ke-100. Namun, tiba-tiba ada yang aneh. Zanku tidak terlihat terdesak seperti yang Boruto duga. Alih-alih terpojok, Zanku hanya tertawa kecil. Kalian tidak mengerti apa-apa, katanya dengan senyum misterius. Aku hanyalah permulaan dari kekuatan sejati yang dimiliki klan Otsutsuki. Boruto dan Kawaki saling bertukar pandang, menyadari ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan. Dan Zanku, dengan sisa energinya, mulai menunjukkan sebuah simbol aneh di tubuhnya, seperti sinyal bagi kekuatan yang lebih besar untuk hadir. Boruto memperhatikan perubahan di tubuh Zanku dengan saksama, tatapannya tak gentar sedikit pun. Melalui mata Jougannya, Boruto bisa merasakan pergeseran energi yang mendadak di sekeliling Zanku. Jadi, kau memanggil bala bantuan, kata Boruto sambil menyeringai sinis. Bagaimana? Takut menghadapi dua manusia saja. Boruto berusaha memancing emosi Zanku, berharap sedikit saja emosi itu akan membuatnya lengah. Zanku hanya tertawa dengan tatapan dingin. Tak perlu bantuan untuk menghabisi kalian. Aku hanya bersiap memastikan kekuatan sejati klan Otsutsuki menghancurkan semua yang kalian cintai. Wajahnya menunjukkan kepuasan yang jahat. Angin, debu, semua itu takkan bisa menyentuhku. Kita lihat saja, kata Boruto sambil mengaktifkan cakra anginnya. Dalam sekejap, Boruto melayang ringan ke udara, mengendalikan aliran angin di sekeliling tubuhnya. Serangan-serangan Shinjutsu dari Zanku yang meledak mulai menghujaninya. Boruto menggunakan kecepatan angin untuk menghindar dengan gesit, membaca setiap gerakan yang Zanku lakukan dengan ketepatan mata Jougannya. Boruto tampak tenang, seolah-olah pertempuran itu hanyalah permainan baginya. Dia terus meluncurkan kata-kata yang memanas-manasi musuhnya. Sebenarnya, apa yang membuatmu berpikir klan Otsutsuki itu spesial? Dari apa yang kulihat, kau tak lebih dari pion yang terlalu sombong. Mendengar itu, Zanku menggertakkan giginya dengan marah, meledakkan energi Shinjutsunya lagi dalam upaya untuk mengurung Boruto. Ledakan itu menciptakan gelombang energi yang hampir meratakan medan pertempuran, memaksa Boruto dan Kawaki untuk bergerak cepat menghindari setiap pecahan serangan. Di tengah kekacauan itu, Kawaki menerjang maju, mengaktifkan karmanya hingga menyelimuti tubuhnya dengan energi hitam yang kuat. Dengan kilatan amarah di matanya, Kawaki menyerang Zanku secara brutal. Boruto, yang masih terus menyerang dari udara, menggunakan putaran angin yang semakin kuat untuk mengimbangi serangan Kawaki. Zanku, yang kini terjebak dalam tekanan kombinasi angin tajam dari Boruto dan energi karma Kawaki, mulai terlihat semakin terdesak. Meski begitu, senyum liciknya tak pernah luntur. Boruto melayangkan senyum dinginnya dari atas. Jadi, apa kau mau mengakui kekalahanmu sekarang? Atau perlu kubuat kau merasakan penderitaan yang lebih dari ini? Boruto memperkuat cakra anginnya, menciptakan serangan angin berbentuk pusaran yang melesat langsung ke arah Zanku. Namun, saat serangan itu menghantamnya, Zanku tidak terhentak ke belakang. Justru energi aneh muncul dari tubuhnya, menyerap sebagian besar angin yang Boruto lepaskan. Zanku mulai tertawa keras, meski tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kalian tidak tahu siapa yang sedang kalian lawan. Boruto mengerutkan dahi, mencoba memahami maksudnya sambil tetap waspada. Serius? Jangan bilang kau punya trik lainnya, katanya, nada sinis masih melekat di suaranya. Dia terus membaca pergerakan Zanku melalui Jougan, memindai setiap pergeseran energi di tubuhnya. Kau mau membawa semua jurus andalanmu? Bagus. Aku di sini menunggu. Namun, aura energi di sekitar Zanku semakin pekat, membentuk pola simbol-simbol aneh yang berpendar merah tua. Cahaya itu terus membesar, hingga akhirnya menyerupai bentuk lain yang bergetar dalam energi Shinjutsu. Zanku menatap mereka dengan mata tajam penuh kebencian. Aku tak butuh bantuan untuk melawan kalian, katanya. Cukup kekuatanku sendiri untuk menghapus kalian dari keberadaan. Boruto dan Kawaki saling melirik sejenak, keduanya sama-sama memahami bahwa mereka berhadapan dengan musuh yang lebih sulit dari yang mereka kira. Namun, Boruto masih memasang senyumnya yang sinis.
Teruslah berceloteh, Zanku. Omong kosongmu hanya memperpanjang waktu sebelum aku menghancurkanmu. Kawaki, dengan keteguhan yang sama, mengangguk dan menambah kekuatan karmanya. Kita akhiri ini, satu serangan lagi, habis-habisan. Dengan senang hati, Boruto segera memusatkan cakra anginnya, membentuk pusaran tajam di tangannya yang menyatu dengan cahaya Jougan. Mereka berdua melesat maju, menerjang langsung ke arah Zanku dengan kekuatan penuh. Serangan gabungan mereka menciptakan ledakan besar, menyelimuti Zanku dalam pusaran energi kosmik dan angin. Untuk sesaat, seluruh medan pertempuran diselimuti cahaya terang, memancarkan energi yang begitu kuat sehingga bahkan shinobi di Konoha dapat merasakan getarannya. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.